Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004%. Kalau selama ini diabetes sering dianggap penyakit orang tua, kisah seorang wanita berusia 29 tahun ini jadi peringatan serius. Ia didiagnosis diabetes di usia yang masih sangat muda, padahal sebelumnya merasa baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Siti Andiani, mahasiswa S1 keperawatan. Nah, tujuan saya di sini adalah ini memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Tia. Baik ya, Ibu Tia, izin ya, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yaitu tentang diabetes mellitus. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, sebelumnya Ibu apakah mengerti berbahasa Indonesia? Ya, saya mengerti. Nah, baik ya, Ibu, di sini ada medianya, ini PowerPoint ya Ibu, dan di sini ada poster. Silahkan Ibu dibaca. Nah, di sini yang pertama ini ada diabetes mellitus. Ibu tahu tidak diabetes mellitus itu apa? Enggak, emang diabetes mellitus itu apa? Nah, Ibu izin ya, saya jelaskan. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Nah, lalu ada gejala dari diabetes mellitus, Ibu. Ada sering dikenal dengan 4P, itu poliuria, polidipsia, fosfatia, dan kelainan berat badan. Seperti sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, dan mudah lelah. Nah, di sini lalu ada jenis-jenis diabetes. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Nah, diabetes tipe 1 ini tubuh tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Umumnya terjadi pada anak-anak. Lalu ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini tubuh bisa menghasilkan insulin, namun tidak banyak dan tidak cukup. Nah, lalu ada diabetes gestasional. Diabetes ini terjadi biasanya pada ibu hamil. Nah, lalu ada faktor risiko terkena diabetes mellitus. Yang pertama ada usia di atas 40 tahun, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang aktivitas fisik, keluarga dengan diabetes, riwayat diabetes saat kehamilan. Nah, lalu ada cara mencegahnya. Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus? Yang pertama ada makan makanan sehat dan gizi seimbang dan kurangin makan makanan yang mengandung banyak gula. Lalu rutin berolahraga, jaga berat badan, hindari minum dan makanan yang tinggi gula tadi, jangan merokok. Nah, kadar gula darah normal itu untuk orang dewasa umumnya sekitar 70-90 mm per dl saat puasa dan di bawah 140 saat 2 jam setelah makan. Nah, lalu ada minum obat atau insulin sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya obat ini metformin dan menggunakan suntik insulin jika sudah diabetes mellitus tipe 2. Lalu jalani pola makan hidup sehat dan teratur, tetap aktivitas bergerak dan berolahraga, kontrol rutin ke dokter. Nah, diabetes dapat dikendalikan dengan hidup yang sehat. Nah, hal yang harus diwaspadai ketika diabetes mellitus ini yaitu hiperglikemia dan hipoglikemia. Hiperglikemia ini dimana gula darah yang terlalu tinggi dan hipoglikemia ini gula darah yang terlalu rendah. Lalu ada gejala dari hipoglikemia yaitu tubuh gemetar, keringat dingin, lemas, pusing, lapar berlebih. Nah, jika ibu menemukan tanda-tanda ini, ibu silahkan segera pergi ke unit gawat darurat atau paskes terdekat di rumah ibu. Nah, lalu ada hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini ditandai dengan gejala sering merasa haus, sering buang air kecil, mulut terasa kering, mual dan muntah, atau tubuh terasa lemas. Nah, pada kondisi yang berat juga bisa mengalami penurunan kesadaran. Jadi kalau misalkan ibu menemukan saudara atau ibu sendiri terkena hal seperti ini, ibu bisa langsung pergi ke paskes terdekat. Nah, baik Ibu, sekian Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Berarti kalau misalnya saya sering buang air kecil sama sering lapar itu harus dipertanyakan ya? Itu harus dipertanyakan. Nah, kenapa harus dipertanyakan? Karena tadi ciri-ciri dari diabetes mellitus itu dengan 4P, polidipsia, poliuria, polipagia, dan penurunan berat badan. Jadi kalau misalkan ibu ngerasa sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan drastis, itu harus diwaspadai. Nah, ibu bisa langsung segera pergi periksa ke dokter atau tenaga kesehatan. Apakah ibu sudah cukup? Iya. Nah,
Baik Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Ibu terima dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.